Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Adisa Putra dengan NIM 2201100079 dengan dosen pengampu Bapak Sabta Nugraha. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dari MATLAB. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud dengan MATLAB sendiri? MATLAB merupakan Matrix Laboratory. Jadi kepanjangan dari MATLAB sendiri adalah Matrix Laboratory. Nah, yang dimana MATLAB ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didedikasikan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Sedangkan fungsi utama dari MATLAB sendiri adalah untuk melakukan analisa data, mengembangkan algoritma, dan membuat model dan aplikasi. Nah, MATLAB sendiri merupakan platform pemrograman yang umumnya digunakan para engineer dan ilmuwan untuk menganalisis dan merancang suatu sistem. Sedangkan inti dari MATLAB adalah bahasa MATLAB, bahasa berbasis matriks yang memungkinkan ekspresi matematika komputasi yang paling alami. Nah, baiklah, kalau sudah tahu dasarnya, kita lanjut saja ke pengenalan MATLAB. Nah, jadi di saat kita pertama kali membuka MATLAB, maka tampilan dari MATLAB-nya akan seperti ini. Lalu, sedangkan di MATLAB sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama ada command window, lalu workspace, dan juga editor. Apa sih definisi dari ketiga bagian tersebut? Yang pertama ada command window, yakni bagian untuk memasukkan perintah-perintah program dalam MATLAB, baik membuat atau menyimpan nilai suatu variabel hingga menjalankan fungsi-fungsi pemrograman lainnya. Baiklah, jadi seperti ini adalah tampilan dari command window. Dengan judul dari pop-up window-nya sendiri bernama command window. Di sini kita bisa memasukkan perintah, lalu dari perintah tersebut akan mengeluarkan hasil. Sedangkan workspace sendiri adalah bagian di mana nilai dan variabel yang telah diprogram pada command window maupun editor disimpan, sehingga variabel yang menyimpan suatu nilai akan tersimpan dan dapat dilihat pada workspace. Jadi yang dimana kalau sebelumnya didefinisikan variabel A itu adalah 5, maka pada workspace akan muncul nilai dari variabel A itu bernilai atau value-nya 5. Selanjutnya adalah bagian editor, yang dimana bagian script ini untuk melakukan pemrograman, yang mana program-program yang akan dieksekusi akan dibuat secara runtutan dalam satu file script. Nah, jadi untuk mengaktifkan mode editor sendiri, kita perlu masuk ke bagian di Windows atas ini di NeoScript, atau bisa kita coba langsung. Nah, di bagian atas ini terdapat NeoScript, harusnya NeoScript. Klik tambah, baru create NeoScript. Nah, selanjutnya adalah pemrograman MATLAB dalam teknik kendali. Jadi terdapat beberapa perintah dan fungsi dasar pemrograman MATLAB. Yang pertama itu ada komentar. Penggunaan komentar bisa digunakan dalam menambahkan simbol persen di ujung kiri setiap baris program. Lalu perintah atau fungsi dari titik koma, yakni penggunaan titik koma sendiri adalah yang dimana kalau kita menggunakan titik koma di sini, maka variabel tidak akan tercetak. Kalau nggak menggunakan titik koma, maka variabelnya akan tercetak seperti gambar di samping. Cuman untuk nilai atau value dari tiap variabel akan muncul pada workspace. Nah, dapat dilihat seperti contoh sebelumnya. Kalau di sini pada command window itu variabel A sama dengan 5, karena tidak menggunakan titik koma, maka nilai 5 akan tercetak dari variabel A. Selanjutnya adalah operator matematika dan matriks, yang dimana penulisan suatu variabel yang menyimpan nilai bisa dibuat dengan mudah. Misalnya
Pertama adalah definisi variabel, lalu sama dengan memasukkan nilai dari variabel tersebut. Lalu ada penulisan array. Pertama adalah penulisan variabel, lalu untuk array itu menggunakan kurung siku. Nah, yang pertama kita menggunakan menambahkan baris kolom 1 terlebih dahulu, baris kolom 2 dan seterusnya, lalu menambahkan titik koma sebagai pemisah antara baris dalam matriks pada bahasa MATLAB. Berikut adalah contoh hasil dari penulisan dari tiap variabel dan juga variabel matriks. Lalu berikut ini merupakan operator aritmatika dan fungsi matriks yang umum digunakan dalam penggunaan MATLAB. Ada tanda panah ke atas yang merupakan pangkat dan seterusnya. Perlu diketahui dalam dasar-dasar MATLAB di sini kita menggunakan inv A atau inversi dari matriks, lalu transpose, aksen, dan juga sqrt atau log2. Nah, di sini terdapat dua contoh dan juga dua latihan. Yang pertama, kita akan membahas contoh 1. Jadi di sini terdapat definisi X sama dengan 4, lalu isi dari variabel Y adalah 16, dan juga variabel Z merupakan fungsi dari log2 Y, variabel Y, per sqrt atau akar dari X, baru pangkat 2. Nah, sini bisa kita lihat jika kita jalankan tugasnya. Maka hasil dari keluaran Z merupakan adalah 4, yang dimana hasil dari log2Y atau log2 16 per akar 4 dipangkatin 2, maka hasilnya adalah 4. Selanjutnya adalah contoh 2, yakni fungsi dari array. Jadi di sini terdapat dua array, dua variabel R dan S, lalu variabel T yakni inversi dari variabel R lalu ditambah S. Nah, maka hasil dari outputnya akan seperti ini, karena hasil inversi dari variabel R ditambah S. Lalu di sini terdapat latihan, yakni menentukan hasil dari akar A kuadrat ditambah B dikali log 2C, yang dimana diketahui nilai A adalah 5, B 10, dan C 8. Nah, untuk nilai dari A sendiri itu 5, B 10, dan C 8. Lalu kita memasukkan rumus akar atau menggunakan fungsi sqrt A kuadrat ditambah B dikali log 2 variabel C. Maka hasil output yang akan muncul adalah 17.782, dan workspace-nya akan muncul di sebelah kanan. Notebook siap dari Selanjutnya adalah pada latihan 2, yakni matriks array dari A sekian dan juga B, lalu menentukan nilai dari matriks C dengan program MATLAB jika matriks C bernilai C sama dengan A ditambah B pangkat T, yang dimana T sendiri merupakan transpose dari matriks tersebut, dari matriks B, baru menggunakan fungsi inverse min 1.
Maka hasil maka hasil output yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Dan juga hasil dari workspace menunjukkan nilai dari variabel hasil, matriks A, matriks B, matriks C, dan nilai dari transpose. Selanjutnya adalah fungsi alih dalam MATLAB. Terdapat suatu fungsi yang disebut fungsi alih yang sering digunakan untuk mengabarkan hubungan input-output dari suatu komponen, digambarkan dengan persamaan linear, waktu invarian, dan diferensial dan dari waktu ke waktu. Nah, jadi secara umum fungsi dari suatu sistem ditulis sebagai berikut. Transfer function sama dengan G, fungsi dari GS, L output, dan juga per L input, atau sama dengan Y S per XS. Fungsi alih dalam representasi poles dan zeros dapat ditulis dengan G sama dengan ZPK, dan juga zeros, poles, dan gain. Nah, jadi berikut ini merupakan contoh fungsi alih dalam representasi poles dan zeros dengan menggunakan MATLAB, yang dimana min 1 dan min 2 ini merupakan fungsi dari zeros, lalu 0, min 1, 3 merupakan fungsi dari poles, dan juga 5 merupakan fungsi dari gain. Lalu ada fungsi alih dalam representasi polinominal, yang dimana G sama dengan TF num, den. Berikut ini merupakan fungsi dari representasi polinominal dengan menggunakan MATLAB. Pertama ada definisi dari variabelnya, lalu memasukkan fungsi dari TF num, den. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah pemrograman MATLAB pada command window. Nah, jadi di sini terdapat contoh yang dimana nilai dari variabel X merupakan akar 4 per 2. Lalu nilai dari variabel Y merupakan EXP min X kuadrat nah, yang dimana fungsi dari EXP sendiri merupakan menyatakan bilangan natural E pangkat X. Jadi selanjutnya adalah isi dari variabel Z merupakan X per Y. Nah, berikut ini adalah hasil dari program di atas. X bernilai 1, Y 0,2859, dan Z 3,4983. Nah, dari contoh tersebut lalu terdapat contoh 2, yakni penggunaan zeros, poles, dan gain dengan fungsi ZPK atau fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh 2. Nah, jadi ketika kita jalankan program, maka tampilannya akan seperti ini. Yang dimana zeros di sini adalah 3, 4, dan juga poles atau pol 1, min 2. Yang positif menjadi min menjadi positif.
Lalu untuk gainnya adalah 3. Oke. Lalu di sini terdapat latihan. Diketahui suatu fungsi alih fungsi dari T S yakni 3/3S kubik plus 3/2S plus 13, yang dimana jika pembilang adalah num dan penyebut adalah den, maka buatlah fungsi alih tersebut dengan fungsi tf numden pada komen window MATLAB. Jadi yang dimana tadi dibilang adalah yang dimana pembilang adalah num dan penyebut adalah den. Jadi pembilang adalah num, penyebut adalah den. Yang di atas tadi adalah nilai dari 3, dan yang di bawah tadi den 3 array dari 3 matriks 3/2 dan 13. Lalu memasukkan fungsi tf pada num dan den tersebut. Jika dijalankan maka hasilnya akan seperti ini, yang dimana 3/2 ini kan hasilnya adalah 1,5. Nah, dan ini adalah tampilan dari workspace. Selanjutnya adalah pemrograman MATLAB pada M-file, yang dimana pemrograman MATLAB memiliki kekurangan. Ketika terjadi kesalahan eksekusi, maka kita harus mengetik ulang perintah eksekusinya kembali. Hal ini tentunya memakan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, pemrograman MATLAB akan lebih efektif dilakukan pada M-file. Nah, jadi yang dimana kalau alangkah baiknya tuh kita mode editor tadi NeoScript, lalu kita save terlebih dahulu filenya. Di sini terdapat contoh variabel A bernilai 3, B bernilai 5, C bernilai 1, lalu variabel C yakni fungsi TF atau transform dari S untuk memasukkan S ini sebagai simbol ke dalam ZPK atau persamaan per di bawah ini. Di sini dapat dilihat bahwa hasil eksekusinya seperti ini. 1/3 S pangkat 3 plus 5S plus 5. Dan juga ini ada latihan terakhir, yakni fungsi alih berorder 4, yaitu U sama dengan XY per YS 4, YS pangkat 4 plus ZS plus XYZ, yang dimana jika nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 5, maka tentukan persamaan fungsi alih tersebut dalam pemrograman MATLAB pada M-file 2, 3, 5. Nah, yang dimana sudah disebutkan X bernilai 2, Y bernilai 3, dan Z bernilai 5. Lalu S ini sebagai pembilang, S sebagai pembilang, dan juga U sebagai penyebut. U adalah rumus. Nah, hasil program akan muncul seperti ini. Hasil dari nilai U itu adalah 0,1579. Baik, sekian video yang dapat saya berikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.